Assalamualaikum anak-anak semua. Apa kabarnya? Semoga sehat ya. Nah, Ibu ucapkan selamat bergabung dan selamat datang untuk kalian semua. Hari ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan memperkenalkan nama Ibu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Rahmania, biasa dipanggil Rahma. Di sini, Ibu sebagai mahasiswa PLP dari Undari yang akan mengajarkan kelas 11. Harus tahu dulu apa itu manfaat dari pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, manfaatnya yaitu untuk memecahkan masalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan masalah tersebut, kita permodelkan dalam bentuk model matematika. Nah, pertidaksamaan linear dua variabel ini sering juga kita jumpai di transaksi jual beli. Contohnya, ada seorang pedagang membuat 2 kue bolu dan 1 donat dengan modal kurang lebih Rp1.500 untuk percobaan pertama. Percobaan kedua, dia membuat 1 kue bolu dan 2 donat dengan modal Rp2.000. Nah, dari dua perbandingan tadi, kita dapat mempermodelkan masalah tersebut. Yang kue bolu itu sebagai X, donat sebagai Y, modalnya sebagai C. Nah, setelah terbentuknya model matematika ini, kita dapat menentukan solusi dari masalah tersebut. Nah, tujuan mempelajari pertidaksamaan linear dua variabel ini, yang pertama, kita harus memahami pertidaksamaan linear dua variabel. Kenapa kita harus memahami? Karena masalah pertidaksamaan linear dua variabel ini sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dari memahami ini, kita dapat solusi dari permasalahan yang kita alami. Yang kedua, cara menyusun model matematika pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, kita harus tahu juga cara menyusun model matematikanya. Yang ketiga ada menyelesaikan masalah pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi kita tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, tanda-tanda ketidaksamaan itu yang pertama ada lebih dari, kemudian ada kurang dari, kemudian ada lebih dari sama dengan, dan yang terakhir ada kurang dari atau sama dengan. Nah, bentuk umum dari pertidaksamaan linear dua variabel ini, yang pertama ada AX ditambah BY lebih dari C, kemudian ada AX ditambah BY kurang dari C,
Kemudian ada AX ditambah BY lebih dari sama dengan C. Dan yang terakhir ada AX ditambah BY kurang dari sama dengan C, di mana A dan B sebagai koefisien dan X dan Y sebagai variabel dan C sebagai konstanta. Untuk lebih pahamnya, kita masuk ke contoh soal. Nah, contohnya, suatu jenis makanan ternak membutuhkan 5 kg daging dan 6 kg tepung. Makanan ternak jenis lain membutuhkan 3 kg daging dan 8 kg tepung. Jika tersedia daging kurang dari 60 kg dan tepung kurang dari 40 kg, sedangkan bahan yang lain cukup tersedia, maka gambarlah daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linearnya. Langkah pertama, kita buat dulu model matematikanya. Nah, kita misalkan makanan jenis pertama ini sebagai X dan makanan jenis kedua sebagai Y. Nah, kita masukkan ke dalam tabel. Tadi dia membutuhkan 5 kg daging dan 6 kg tepung untuk makanan jenis pertama. Untuk makanan jenis kedua, dia membutuhkan 3 kg daging dan 8 kg tepung. Sedangkan persediaannya yang ada 60 kg daging dan 48 kg tepung. Nah, langkah kedua, kita menyusun model matematikanya lagi. Tadi dia membutuhkan 5 kg daging dan 6 kg tepung. Kita buat persamaannya 5X ditambah 6Y kurang dari sama dengan 60. Dan yang kedua ada 3X ditambah 8Y kurang dari sama dengan 48. Yang 5X ditambah 6Y kurang dari sama dengan 60. Ini untuk persamaan pertama. Persamaan kedua, 3X ditambah 8Y kurang dari sama dengan 48. Langkah ketiga, kita mencari titik potong persamaan pertama. Nah, persamaan pertama tadi kita dapat 5X ditambah 6Y kurang dari sama dengan 60. Kita misalkan dulu X ini sama dengan 0 untuk mencari nilai Y, untuk mencari titik potong yang Y. Nah, kita masuk ke persamaan. Kita ganti nilai X ini dengan 0. Berarti 5 dikali 0, 0 ditambah 6Y kurang dari sama dengan 60. Jadi, bawahnya kita tinggal 6Y kurang dari sama dengan 60. Y kurang dari sama dengan 60 dibagi 6. Kita bagi 6 ini, jadi kita dapat Y-nya kurang dari sama dengan 10. Untuk titik potong pertama, untuk persamaan pertama kita dapat X-nya 0 dan Y-nya 10. Nah, untuk mencari nilai X-nya lagi, kita misalkan lagi Y-nya yang sama dengan 0. Kita masuk ke persamaan. Nilai Y ini kita ganti dengan 0. Jadi 5X ditambah 6 dikali 0, 0. Kurang dari sama dengan 60. 5X kurang dari sama dengan 60. X kurang dari sama dengan 60. Kita bagi dengan 5. Kita dapat nilai X-nya kurang dari sama dengan 12. Jadi kita dapat titik potong persamaan pertama tadi yang X-nya 12 dan Y-nya 0. Nah, langkah keempat, kita mencari titik potong persamaan kedua. Persamaan kedua tadi, 3X ditambah 8Y kurang dari sama dengan 48. Kita misalkan Y-nya yang sama dengan 0. Kita masuk ke persamaan. Nilai Y ini kita ganti dengan 0. 3X ditambah 8 dikali 0, 0. Kurang dari 48, 3X kurang dari 48, X-nya kurang dari 48 kita bagi dengan 3. Jadi kita dapat nilai X-nya kurang dari 16.
Nah, untuk titik potong pertama untuk persamaan kedua, kita dapat X-nya 16 dan Y-nya 0. Nah, kita misalkan lagi X-nya yang sama dengan 0. Kita masuk ke persamaan, ganti nilai X ini menjadi 0. Menjadi 0 ini. 3X, X-nya kita ganti 0, berarti 3 kali 0, 0, ditambah 8Y, kurang dari 48. 8Y ini kita bagi 48Y ini 48 dibagi 8. Jadi kita dapat nilai Y-nya kurang dari sama dengan 6. Nah, untuk titik potong persamaan kedua, untuk X-nya 0 dan Y-nya 6. Nah, langkah selanjutnya itu kita buat grafik untuk menentukan titik potongnya. Persamaan pertama tadi kita punya 5X ditambah 6Y kecil atau sama dengan 60. Nah, kita buat ini yang tegak ini sebagai sumbu Y, yang lurus ini sebagai sumbu X. Nah, X-nya kita dapat 12 dan Y sama dengan 10. Kita buat X-nya 10 ini, Y-nya 12. Maka kita ambil garis lurus, kita buat kayak gini. Terus untuk persamaan kedua, 3X ditambah 8Y kecil atau sama dengan 48. X-nya kita ambil 0, Y-nya sama dengan 6. Ini 6. Untuk persamaan keduanya, untuk titik potong keduanya, Y dengan sama dengan 0, X-nya 16. Berarti 16 berpotongan, kita tarik dari ini, dari sumbu Y ke sumbu X, 16 dengan 6. Yang merah untuk persamaan pertama, yang biru untuk persamaan kedua. Nah, untuk wilayah hasilnya, kita akan mengarsir wilayah hasilnya karena tandanya itu kurang dari atau sama dengan, kalau kurang dari itu arsirnya ke dalam. Jadi ini ke dalam. Dalam soal kita lihat tandanya. Yang kedua, 3X ditambah 8Y, tandanya kecil dari atau sama dengan 48, berarti arsirnya juga ke dalam. Nah, untuk menentukan daerah hasilnya, kita cari yang terdalam. Berarti inilah wilayah hasilnya. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh pertama tadi kita memakai contoh soal cerita. Kita harus membuat model matematikanya dulu. Kalau ini sudah diketahui model matematikanya, yang pertama persamaan pertama dan persamaan kedua. Untuk yang pertama tadi, langkah awalnya kan kita harus membuat model matematikanya dulu. Kalau yang kedua, kita langsung bisa mencari titik potongnya. Persamaan pertama ada X ditambah Y besar dari 4. Untuk persamaan kedua ada 2X ditambah Y besar dari 4. Nah, untuk mencari titik potong yang pertama,
Kita misalkan dulu X ini sama dengan 0, kita masuk ke persamaan. Ganti X ini menjadi 0 karena X sama dengan 0. Berarti 0 X kita ganti 0 ditambah Y besar dari 4. Jadi kita dapat hasilnya Y besar dari 4. Maka untuk titik potong pertama kita dapat X-nya 0 dan Y-nya 4. Nah, untuk mencari X juga sama, Y-nya yang kita misalkan dengan 0. Nah, Y ini kita ganti nilainya dengan 0. Berarti X ditambah 0 besar dari 4. X-nya kita dapat 4. Berarti untuk titik potongnya kita dapat, untuk nilai X kita dapat 4, untuk nilai Y kita dapat 0. Makanya kita dapat 4,0. Nah, untuk persamaan kedua sama saja dengan persamaan pertama tadi. Kita misalkan X ini dengan 0 dulu. Kita masuk ke persamaannya. Kita ganti nilai X ini menjadi 0. Berarti 2 dikali 0 kan 0. Ditambah Y besar dari 4. Y-nya besar dari 4. Jadi kita dapat X-nya 0, Y-nya 4. Nah, untuk yang kedua kita misalkan Y-nya lagi yang 0. Kita masukkan ke persamaannya 2X. Nilai Y ini kita ganti dengan 0. 0 besar dari 4. Berarti kita dapatnya 2X besar dari 4. Nilai X-nya 4 ini kita bagi dengan 2. Berarti 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi kita dapat hasilnya X besar dari 2. Untuk yang ini, nilai X-nya kita dapat 2 dan Y-nya 0. Karena tadi kita misalkan Y-nya dengan 0. Setelah kita mendapatkan titik potong tadi, kita bisa membuat hasilnya dalam bentuk grafik. Yang ini, yang lurus ini, yaitu sumbu X, dan yang tegak ini sebagai sumbu Y. Nah, untuk persamaan pertama tadi kan, kita misalkan X-nya dengan 0, berarti hasil X-nya 0, Y-nya 4. Berarti 0 dari 0, tarik ke sini, di angka 4. Kemudian, Y-nya yang 0, berarti 0, dan X-nya 4. Nah, tadi kan X-nya 4, Y-nya 4. Kita tarik garis lurus dari sumbu X, 4, ke sini. Jadi kita dapat hasil untuk persamaan pertama, yang X ditambah Y besar dari 4. Karena tandanya besar dari, maka arsirannya keluar. Nah, untuk persamaan kedua, 2X ditambah Y besar dari 4. Untuk X-nya 0, di sini 0. Y-nya 4, berarti Y-nya 4. Terus, Y sama dengan 0, X-nya sama dengan 2. Ini 2. Berarti kita dapat titik potongnya X-nya 2 dan Y-nya 4. Berarti kita tarik lagi garis lurus dari 2 ini ke 4. Jadi kita dapat hasilnya untuk persamaan 2X ditambah Y besar dari 4. Karena tandanya di sini besar dari, kita juga arsirannya ke luar. Nah, kita dapatlah hasil dari persamaan tadi. Nah, itu
itu tadi materi kita. Saya ucapkan terima kasih. Dan kita akan bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum.